Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Happy Fisika. Nah, kembali lagi nih di YouTube Rani Channel. Fisika asik tanpa ribet. Nah, hari ini kita akan menggunakan software Origin, yaitu menggabungkan beberapa pola esai 3D dengan software Origin. Nah, sebelum kita mulai untuk video tutorialnya, jangan lupa dulu untuk like, komen, dan juga subscribe video ini ya guys. Makasih. Nah, kan biasanya nih kalau gabungin pola Origin seperti ada tampak di layar nih. Yang ini nih kan bisa digunain untuk di jurnal atau di proceeding gitu kan, atau di tesis atau di skripsi. Nah, caranya itu pertama kita buka dulu aplikasi Originnya. Udah selesai dibuka, kita close ini yang nggak penting. Nah, habis itu kita besarin yang bagian untuk masukin nilai kolomnya. Nah, di sini kan kita punya 3 data nih, ada Excel murni, ada S1 sama 2. Nah, ada 3 data. Nah, ini kan kita dapat pertamanya dari tutorial sebelumnya, yaitu ngubah data HTML jadi data 2 theta dan sudutnya. Udah dapat data ini, nah langsung kita copyin ke yang 3 data yang ini nih, kita copyin ke Originnya biar dapat hasilnya seperti ini. Nah, pertama karena kita di sini butuh tambahan kolom, karena dia kan ada 3 data. Nah, satu lagi untuk tetanya. Nah, kalau theta itu pasti sama untuk semua data. Jadi kita cuma masukin satu aja. Nah, untuk 2 tetanya langsung aja kita copy dari salah satu Excel-nya. Nah, kita ambil yang 2 tetanya ini, kita copy, terus kita pastein. Nah, kita pastein di sini. Nah, bagian yang fx-nya kita pindahin ke komen. Nah, habis itu kita bikin yang di komen itu x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, setelah itu kita masuk ke mengambil sudut tiap sampel. Nah, yang pertama itu yang untuk x sama dengan 0, kita masukin, kita copy, terus kita hilangin yang bagian fx-nya. Selanjutnya untuk x sama dengan 1, dengan cara yang sama di Ctrl C, habis itu kita pastein, habis itu kita ambil yang untuk x sama dengan 2. Nah, udah kayak gini kan, udah ada setiap sampelnya, ada X0, X1, dan X2. Nah, selanjutnya kita bloknya tekan aja di bagian yang ini, tekan, habis itu kita plot. Kita ngambilnya itu adalah yang multi kurva. Nah, karena dia kan banyak tuh kurvanya, multi kurva, dan kita ambil yang started line Y offside. Nah, karena Y-nya yang banyak, jadi kita ngambil yang itu. Setelah itu kita plot. Nah, hasilnya kayak gini. Kita mau bikinnya jadi hasil yang profesional seperti yang kita munculin di paper. Nah, kan di sini dia punya skalanya 10 sampai 90. Nah, kita ubah skalanya. Klik aja di angka itu, klik 2 kali. Nah, habis itu kita ambil skala. Nah, skalanya kita bikin adalah 10 sampai 90. Nah, setelah itu kita apply. Nah, muncul. Nah, kita pengen lagi nih buat garisnya lebih tebal gitu kan. Dan tanda garis kecil-kecilnya itu ke dalam gitu. Kita ngambil yang line and tick. Nah, kita bikin dulu nih, dia harus yang digunain atas bawah. Jadi kita ambilin yang kita centang ke dua-duanya. Nah, habis itu kita ubah lagi ketebalannya, thickness-nya itu 2. Nah, untuk yang majornya kita bikin in, minornya juga. Nah, udah muncul. Nah, selanjutnya kita bikin yang untuk Y-nya. Nah, kalau untuk Y itu kita sama, kita bikin dulu untuk atas kiri kanannya. Habis itu baru kita ubah jadi 2 ketebalannya, terus ke dalam sama ke dalam. Oke. Nah, setelah itu kan kalau di Y itu sebenarnya
skalanya nggak ada fungsi kan, jadi kita bisa ilangin di blok terus ketik del. Nah setelah itu kita mau bikin lagi nih yang kayak profesional kayak tadi, ada yang Y itu namanya intensitas, yang X itu namanya 2 theta. Nah bikin dulu intensitas, tinggal diklik 2 kali di bagian Y nya, terus kita ketik aja intensity. Nah udah muncul nih intensity. Nah selanjutnya kita bikin lagi yang A nya itu, yang X nya itu adalah 2 theta. Nah 2, habis itu kita ganti ke simbol yang itu. Nah kita bikin ketik Q. Nah baru muncul dia theta nya. Terus habis itu kita pakai kurung, balikin lagi ya simbolnya, habis itu bikin degree. Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah kita pengen nih garis yang itunya tebel-tebel gitu, yang bacaannya harus di bold. Nah kita klik tuh, kita klik yang B. Salah, ketik B. Nah setelah itu kita mau bikin garis yang kurvanya tebal, jadi kita tinggal klik kurvanya, terus kita bikin yang 2. Nah setelah itu kita mau kasih tanda nih di gambarnya, yang hitam itu adalah X0, yang merah itu X1, dan yang biru itu X2. Nah kita ngambil yang T. Nah T itu kita klik, terus kita bikin sama dengan 0, X sama dengan 1, sama X sama dengan 2. Nah kalau udah bikin kayak gini, berarti ini bisa kita keluarin, biar kalau kita ngopi project yang ini ke Word itu nggak ke bawah. Nah udah kayak gini kita bisa ngopi nih, kita pindahin ke Word, kita kita klik kanan, habis itu copy page. Nah habis itu kita buka Word-nya. Setelah itu kita langsung aja pastein. Ya mungkin agak lama karena kita ngopi project, biasanya memang prosesnya agak lama, ditungguin aja. Agak lama banget ya. Nah baru muncul. Nah inilah cara untuk